Kamu seorang introvert? Atau kenal dengan orang yang introvert? Jika iya, pernahkah terlintas di pikiran, kenapa ada seorang introvert yang punya energi buat mendengarkan curhat orang lain sampai lupa waktu? Tapi ada juga yang suka mendadak cabut, hanya karena tiba-tiba ingin fokus mengerjakan hobi atau proyeknya sendirian. Selamat datang di Bedah Spektrum Energi Introvert. Seringkali kita terjebak dalam label tunggal, introvert. Padahal, introvert bukan sekedar soal pemalu atau penyendiri. Dalam psikologi kepribadian MBTI, ada 8 cara berbeda bagaimana seorang introvert berinteraksi dengan dunia. Ada yang sangat logis, ada yang perasa, ada yang visioner, dan ada yang sangat praktis. Hari ini, kita akan menyelam lebih dalam ke 8 tipe ini untuk membedah bagaimana otak mereka bekerja, apa yang membuat mereka stres, dan apa kekuatan serta kebiasaan unik yang sering tidak disadari orang awam. Dilihat dari bagaimana para introvert menyerap informasi dari dunia sekitar, kita bisa kelompokkan mereka menjadi 2 bagian, yaitu si praktis dan realistis, the sensing introverts, dan si visioner dan konseptual, atau the intuitive introverts. Bagian 1, si praktis dan realistis, the sensing introverts. Mereka terbagi dalam 4 kategori. 1. ISTJ, the inspector, sang penjaga ketertiban. Jika dunia ini adalah sebuah mesin, ISTJ adalah baut-baut yang menjaganya tetap kokoh. Mereka bekerja dengan fungsi introverted sensing, yang artinya mereka sangat menghargai data masa lalu dan pengalaman nyata. Kebiasaan menonjolnya yaitu mereka adalah orang yang akan memeriksa ulang pintu yang terkunci atau kompor yang sudah dimatikan hingga 2 atau 3 kali. Mereka punya ritual pagi yang tidak boleh diganggu, dan biasanya memiliki meja kerja yang sangat rapi, di mana setiap barang punya koordinat tempatnya sendiri. Di saat berada di sebuah acara, ISTJ lebih memilih menjadi seksi konsumsi atau administrasi yang memiliki tugas dan instruksi jelas, daripada harus berdiri di tengah ruangan hanya untuk berbasa-basi tentang cuaca. 2. ISFJ, penjaga harmoni. Berbeda dengan ISTJ yang fokus pada tugas, ISFJ fokus pada orang. Mereka adalah tipe yang paling hangat di antara introvert karena mereka sangat peduli pada kenyamanan orang lain. Kebiasaan menonjol. Mereka selalu membawa barang cadangan di tasnya, seperti tisu basah, obat mah, atau power bank. Bukan untuk dirinya, tapi berjaga-jaga jika temannya butuh. Mereka juga tipe yang akan tetap terjaga sampai tengah malam hanya untuk memastikan semua orang sudah mengirim pesan, "Aku sudah sampai rumah dengan selamat." Di keramaian, ISFJ biasanya ditemukan di dapur membantu tuan rumah mencuci piring atau menemani satu orang yang terlihat sendirian di pojokan agar orang tersebut tidak merasa canggung. ISTP, the crafter, si pemecah masalah taktis. ISTP adalah si petualang mandiri yang hidup untuk saat ini. Mereka tidak suka teori yang mengawang-awang. Mereka ingin tahu bagaimana sesuatu bekerja secara mekanis dan langsung. Kebiasaan menonjolnya cukup unik, yaitu sering terlihat asik sendiri mengotak-ngatik gadget atau benda apapun yang ada di tangannya saat sedang bosan. Mereka punya kebiasaan menghilang tanpa pamit, ghosting singkat, hanya karena tiba-tiba ingin fokus mengerjakan hobi atau proyek teknisnya sendirian tanpa gangguan. Di keramaian, mereka lebih banyak diam dan mengamati cara kerja sistem di ruangan itu, seperti tata lampu atau akustik speaker, daripada mendengarkan gosip yang sedang dibicarakan di lingkaran mereka. ISFP, the artist, si penjelajah rasa. ISFP adalah jiwa yang bebas dan sangat peka terhadap estetika serta nilai-nilai moral pribadi. Bagi mereka, hidup adalah tentang merasakan pengalaman secara otentik. Kebiasaan menonjolnya yaitu sangat pemilih soal mood. Mereka bisa menghabiskan waktu 20 menit hanya untuk memilih satu lagu yang pas dengan suasana hati saat itu. Kamar mereka biasanya penuh dengan barang-barang yang punya nilai kenangan atau arti, meskipun bagi orang lain mungkin terlihat agak berantakan. Di keramaian, mereka adalah tipe yang paling mungkin tiba-tiba keluar ruangan tanpa suara, hanya untuk sekedar melihat kucing di teras atau memotret selang senja yang menurut mereka sedang sangat indah. Bagian 2. Si visioner dan konseptual, the intuitive introverts. Mereka pun dibagi dengan beberapa kategori. 1. INFJ, the advocate, sang idealis yang misterius.
INFJ punya kemampuan unik untuk melihat pola masa depan dan memahami perasaan orang lain bahkan sebelum orang itu menyadarinya. Kebiasaan menonjolnya yaitu sering melakukan deep talk secara mendadak. Mereka bisa terlihat sangat fokus mendengarkan curhatan orang lain sampai lupa waktu. Tapi setelah itu mereka butuh waktu berhari-hari untuk melakukan isolasi mandiri, atau istilahnya menghilang dari peradaban guna memulihkan energi mentalnya yang terkuras habis. Di keramaian, mereka seperti punya radar tajam untuk mendeteksi siapa yang sedang berpura-pura bahagia dan siapa yang benar-benar tulus. INFJ sering merasa kesepian di tengah keramaian karena pikiran mereka yang sangat kompleks. 2. INTJ, The Architect, sang ahli strategi. Fokus INTJ adalah efisiensi dan visi jangka panjang. Mereka melihat dunia seperti papan catur raksasa di mana setiap langkah harus memiliki tujuan. Kebiasaan paling menonjol di dirinya yaitu selalu memakai rute jalan yang paling efisien dan cepat menuju suatu tempat. Mereka sering terlihat memakai earphone di tempat umum, bukan hanya untuk mendengarkan musik, tapi sebagai sinyal visual bertuliskan, "Jangan ajak saya bicara." Daftar to-do list mereka biasanya tersusun sangat strategis di kepala. Di keramaian, mereka biasanya melakukan people watching dan menganalisis pola perilaku orang-orang di sekitarnya, seolah-olah sedang melakukan riset laboratorium sosial. 3. INFP, The Mediator, sang penjaga autentisitas. INFP adalah para pemimpi yang sangat menghargai keaslian diri. Bagi mereka, menjadi diri sendiri adalah sebuah keharusan moral. Kebiasaannya yang paling mencolok adalah sering melamun dengan tatapan kosong, padahal imajinasinya sedang membangun dunia fantasi yang luar biasa luas. Mereka sangat lambat membalas pesan teks, bisa berhari-hari karena mereka menunggu mood yang benar-benar tepat agar bisa membalas dengan tulus dan mendalam, bukan sekedar basa-basi. Mereka sering merasa terasing meskipun berada di tengah teman-teman dekat, dan biasanya secara naluriah mencari pojok ruangan yang paling tenang untuk sekedar bernafas dan mengumpulkan kembali jati dirinya. Terakhir, INTP, The Logician, sang analis teoritis. Mereka adalah orang-orang yang hidup di dalam laboratorium pikiran mereka sendiri, selalu mencari kebenaran logis di balik segala hal. Sering lupa makan atau tidur karena asyik meriset topik acak di internet, seperti sejarah peradaban kuno atau teori fisika kuantum, adalah kebiasaan mereka yang paling menonjol. Cara berpakaian mereka biasanya sangat simpel, bahkan cenderung itu-itu saja, karena mereka tidak ingin membuang energi otak yang berharga hanya untuk urusan penampilan. Mereka adalah tipe yang akan secara otomatis mengoreksi fakta atau logika yang salah dalam sebuah obrolan, meskipun hal itu sebenarnya tidak dianggap terlalu penting atau bahkan seringkali merusak suasana bagi orang lain. Oke, sekarang kita sudah memahami garis besar perbedaan mereka. Tapi sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita enjoy hidup berdampingan dengan 8 tipe introvert ini tanpa membuat mereka merasa tertekan? Atau bagaimana strategi mengambil hati mereka jika kamu memiliki gebetan seorang introvert? Berikut adalah panduan singkatnya. 1. Menghadapi si praktis, ISTJ dan ISFJ. Kuncinya yaitu kejelasan dan apresiasi. Jangan berikan rencana yang mendadak atau berubah-ubah. Jika kamu berjanji jam 7, datanglah jam 7. Untuk ISFJ, jangan lupa ucapkan terima kasih atas hal-hal kecil yang mereka lakukan, karena mereka sering merasa tidak dihargai meski sudah berkorban banyak. 2. Menghadapi si logis dan bebas, ISTP dan ISFP. Kuncinya adalah beri ruang. Jangan tanya, kamu lagi apa setiap jam. Mereka butuh waktu untuk menghilang ke dalam hobi atau dunianya sendiri. Jika mereka sedang asik dengan proyeknya, biarkan saja. Mereka akan kembali padamu saat baterai sosialnya sudah terisi, dan mereka akan sangat menghargai kebebasan yang kamu berikan. 3. Menghadapi si visioner, INFJ dan INTJ. Kuncinya yaitu diskusi yang berbobot.
Jangan paksa mereka melakukan basa-basi terlalu lama tentang cuaca atau gosip artis. Ajak mereka bicara tentang ide, rencana masa depan, atau makna hidup. Mereka butuh waktu untuk memproses informasi, jadi jangan mendesak mereka memberikan jawaban instan saat itu juga. 4. Menghadapi si idealis dan analitis, INFP dan INTP. Kuncinya adalah validasi dan sabar. Jangan kritik imajinasi INFP atau menyebut mereka aneh. Validasi perasaan mereka. Untuk INTP, jangan baper jika mereka mendebat argumenmu. Itu adalah cara mereka menunjukkan perhatian pada kebenaran, bukan serangan pribadi. Dan satu hal penting, sabarlah menunggu balasan chat mereka. Pada akhirnya, memahami spektrum introvert bukan tentang melabeli orang lain, tapi tentang membangun jembatan empati. Ketika kita tahu bahwa si ISTP menghilang bukan karena marah, atau si INFJ diam bukan karena sombong, hubungan kita akan menjadi jauh lebih sehat. Tipe introvert mana yang paling sering bikin kamu salah paham selama ini? Dan buat kamu yang seorang introvert, memahami berbagai wajah introvert ini adalah langkah awal untuk berhenti membandingkan dirimu dengan standar dunia yang serba berisik ini. Entah kamu yang suka bongkar pasang mesin, kamu yang sibuk dengan rencana 10 tahun ke depan, atau kamu yang sedang merenungkan makna hidup di pojok kafe, semuanya valid. Jadi, dari 8 tipe tadi, adakah yang paling membuatmu merasa seperti sedang melihat cerminan dirimu?